Selamat bertemu mahasiswa agribisnis Universitas PGRI Palangkaraya, baik angkatan 2020, 2019, 2018, dan 2017. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim. Kebetulan saya ditugaskan untuk mengelola program studi agribisnis di Universitas PGRI Palangkaraya. Kesempatan ini akan saya pergunakan untuk menjelaskan pelaksanaan proses perkuliahan tahun akademik 2020-2021, khususnya di semester gasal ini. Karena ada beberapa perubahan kebijakan pemerintah di mana pelaksanaan pendidikan tinggi atau pelaksanaan perkuliahan di level perguruan tinggi semuanya harus dilaksanakan secara daring. Ketika dulu kita mau pakai daring kita dilarang, sekarang kita malah justru diperintahkan. Karena itu tentu harus ada persiapan-persiapan dan juga perubahan-perubahan khususnya di dalam perilaku dan attitude baik itu mahasiswa maupun dosen pengajarnya. Rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan dosen yang juga sudah tergabung di dalam grup WA, saya sengaja menggunakan grup WA sebagai sarana perkuliahan. Mungkin ini kelihatannya kuno atau tidak canggih gitu. Tapi pertimbangan saya menggunakan grup WA adalah karena grup ini atau karena plafon WA ini sudah dikuasai oleh seluruh mahasiswa dan seluruh dosen. Mungkin ada plafon yang lain, tetapi Anda akan perlu belajar lagi, perlu ada penyusunan lagi. Dan itu tentu membutuhkan waktu yang lama. Sementara proses perkuliahan itu akan segera kita mulai pada hari Senin tanggal 28 September 2020. Untuk mengejar nanti sampai akhir tahun kita bisa melaksanakan minimal 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS. Ya. Karena itu untuk semua mahasiswa agribisnis itu sudah saya buat dan saya masukkan di dalam grup WA sesuai dengan angkatannya masing-masing, yaitu angkatan 2020, 2019, 2018, dan 2017. Sedangkan untuk angkatan yang atasnya yaitu angkatan 2016 dan 2015 itu tidak saya masukkan ke dalam grup WA karena mereka sudah selesai di dalam proses perkuliahannya dan tinggal menyelesaikan tugas akhir yaitu penulisan skripsi. Saudara-saudara sekalian, baik mahasiswa maupun dosen, di dalam ketentuan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa dalam satu SKS, pengertian ketika kita mengambil satu SKS, maka proses pembelajaran itu terjadi selama 3 kali 50 menit. Jadi satu SKS itu artinya Anda harus belajar 3 kali 50 menit. Jadi kalau misalnya Anda mengambil satu mata kuliah dengan 2 SKS, misalnya pendidikan anti korupsi 2 SKS, itu Anda harus belajar 2 kali 3 kali 50 menit. Bagaimana pembagiannya? 2 kali 50 menit atau 100 menit itu Anda pergunakan untuk mempelajari materi sebelum pertemuan dengan dosen. Ya. Kemudian 2 kali 50 menit atau 100 menit kurang lebih 1,5 jam itu adalah waktu belajar Anda bersama dengan dosen. Nah, sedangkan 2 kali 50 menitnya itu dipergunakan setelah pertemuan dengan dosen. Jadi sebelum pertemuan 2 kali 50 menit, selama pertemuan 2 kali 50 menit, dan setelah pertemuan 2 kali 50 menit. Itu artinya 2 SKS. Ya. Sebelum pertemuan Anda mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang nanti akan diajarkan oleh dosen. Ya. Kemudian selama pertemuan ya Anda akan belajar dengan dosen Anda. Dan setelah pertemuan mungkin nanti Anda harus mendalami, mempelajari ulang apa-apa yang tadi sudah dibahas oleh dosen supaya lebih paham dan juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Itu waktunya 2 kali 50 menit. Jadi itulah pengertian satu SKS di dalam proses belajar. Nah, ketika Anda belajar ini di program studi agribisnis, Anda harus menempuh antara 146 sampai 150 SKS. Menurut perhitungan saya, ini harusnya selesai pada 7 semester. Cukup 7 semester untuk menyelesaikan 150 SKS. Coba kita hitung ya. 150 SKS itu kalau dibagi 7, itu hasilnya itu adalah antara 21 sampai 22 SKS
per semester. Kalau Anda ambil 22 SKS setiap semester, maka Anda di semester ke-7 itu sudah menyelesaikan 154 SKS. Itu artinya Anda sudah layak menjadi sarjana. Ya. Karena itu saya berikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa, ya, jangan lebih dari 7 SKS, 7 semester maksud saya. Ya. Caranya bagaimana supaya lulus? Ya, syaratnya adalah Anda bisa selesai 7 semester kalau Anda lulus di semua mata kuliah yang Anda tempuh. Saya sudah memberikan daftar mata kuliah yang ditempuh di masing-masing grup WA setiap angkatan. Kalau itu Anda ambil dan lulus semua, insya Allah Anda akan lulus di semester ke-7 atau 3,5 tahun saja. Ya. Caranya gimana supaya lulus? Sebenarnya untuk lulus itu bukan sesuatu yang sulit. Ya. Yang pertama, syarat untuk lulus adalah Anda selalu datang di setiap pertemuan. Nah, kalau mungkin di sini pertemuannya tidak tatap muka, itu Anda selalu mempelajari materi yang disampaikan oleh dosen. Ya. Kemudian yang kedua, ikuti petunjuk dosen di situ. Kalau ada penugasan, ya buat. Kalau ada tugas untuk merangkum atau tugas untuk menjawab pertanyaan atau tugas apapun yang diberikan dosen, lakukan, laksanakan. Jangan disepelekan. Begitu juga dengan saat UTS. Ya, ikuti UTS dan UAS dengan baik. Gitu. Itu Anda insya Allah lulus. Itu saja sebenarnya syaratnya. Tidak terlalu Anda harus pinter atau harus apa. Yang penting Anda telaten, Anda tekun, Anda rajin, insya Allah lulus. Ya, mudah. Dan kalau itu lulus semua di setiap semester, insya Allah Anda akan selesai di semester ke-7. Tidak perlu lama-lama untuk kuliah. Ya. Kuliah S1 cukup 3,5 tahun. Kalau mau kuliah lagi, ambil S2 atau ambil S3. Gitu. Ya, itu. Untuk apa ambil S3? Nanti jadi dosen di UPB. Ya. Dosen agribisnis di Universitas PGRI Palangkaraya. Ya, itu. Jadi saya berikan motivasi baik sekarang yang lagi duduk di baru mulai semester 1, yang semester 3, yang semester 5 maupun yang semester 7, ayo kita selesaikan program Anda di semester 7 ini. Ya, 7 semester saja, tidak usah lebih dari itu. Untuk angkatan 2017 yang sekarang udah masuk di semester 7, saya harapkan Anda sudah ujian skripsi di bulan Januari atau paling lambat Februari lah. Sehingga nanti tahun depan Anda sudah bisa ikut yudisium. Ayo, jangan kendor. Masih bisa, gitu ya. Kemudian yang kedua ingin saya jelaskan juga, khususnya juga untuk teman-teman dosen dan juga untuk mahasiswa, proses perkuliahannya nanti itu akan menggunakan grup WA ini sebagai ruang kelasnya. Jadi nanti dosen akan memberikan materi kuliah, ya. Katakanlah misalnya itu dalam bentuk video seperti yang saya lakukan sekarang, itu video itu di-share di grup WA kita, ya, di grup WA mahasiswa. Dan nanti mahasiswa bisa mengikuti video itu kapan dia bisa. Jadi ada dua istilah, ya. Kalau daring itu kita langsung ketemu saat itu juga. Jadi saya ngomong Anda memperhatikan pada waktu yang sama. Nah, ini ada kerugiannya, ya. Karena bisa jadi pas saya ngomong Anda pasti lagi sibuk atau pas jaringannya nggak ada, ya, karena saya maklum atau kita semua juga maklum kondisi jaringan di Palangkaraya maupun di Kalimantan Tengah itu tidak sebagus daerah-daerah yang sudah maju. Jadi bisa jadi nanti dosennya ngomong Anda bukannya nggak mau ikut kelas, tapi karena sinyalnya tidak ada, itu kemudian Anda tidak bisa ikut kelas. Ya. Karena itu kerugian dari sistem daring. Karena itu saya minta dosen kalau memang ada materinya taruh di grup WA. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa ambil materi itu saat dapat sinyal. Ya, mungkin yang dari gunung turun gunung dulu ke kota untuk ambil materi pelajaran dan dipelajari. Kalau ada tugas ya disampaikan, ya, atau dikerjakan. Kalau rekan-rekan mahasiswa tinggal di wilayah yang susah, ya, yang susah sinyalnya, sebaiknya Anda japri ke dosennya, ya. Bilang, Bapak atau Ibu gitu ya, Bapak atau Ibu dosen, saya tinggal di daerah yang sinyalnya susah, sehingga materi pelajaran itu tidak bisa saya ikuti secara langsung. Ya. Karena itu mohon waktu kalau ada tugas, kalau ada UTS, mohon waktu lebih lama. Karena harus turun gunung dulu, nanti naik lagi, turun gunung lagi dan sebagainya gitu.
Di samping materi yang diberikan oleh dosen, Anda tentu tidak akan kesulitan kalau sekarang di internet sangat banyak materi-materi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang Anda ambil. Anda bebas untuk mengambil materi-materi dari sumber lain sebagai bandingan atau sebagai sandingan dari materi yang diberikan oleh dosen. Namanya dosen juga manusia. Jadi ketika kita memberikan materi satu bab mungkin bisa kita detailkan dengan baik, tapi di bab lain itu mungkin kurang. Sebagai contoh, saya saja sebagai memberikan materi di bidang ekonomi makro atau di bidang ekonomi pembangunan, di saat-saat tertentu saya memang mendalami sekali materi itu. Tapi kalau sudah materi-materi yang lain, mungkin saya juga mengalami kelemahan, dan itu wajar. Karena tesis saya juga akan berkaitan dengan materi yang saya pelajari saja tentang pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya yang dibahas ketika kita belajar tentang ekonomi pembangunan. Itu salah satu contoh. Jadi Anda diperkenankan untuk mencari materi dari sumber yang lain, apakah itu dari YouTube atau Google dan sebagainya. Sekarang tidak menjadi kendala hal-hal seperti itu, yang penting sinyalnya aja ada dan paketnya ada. Ya. Itu. Nah, kemudian juga tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa untuk setiap angkatan saya harapkan selesai di 7 semester. Kalau selesai di 8 semester itu sudah accident. Kalau selesai lebih dari 8 semester itu bencana. Karena itu semangat ya. Anda masih bisa, Anda masih punya waktu, dan nanti kami para dosen siap untuk memberikan bantuan kepada Anda supaya Anda selesai 7 semester saja, tidak perlu lebih dari itu. Ya, kalau misalnya accident karena mungkin penelitiannya ada banyak kesulitan sehingga Anda harus 8 semester, ya oke lah, masih oke gitu. Tapi jangan lebih dari itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai pengantar dari proses perkuliahan yang akan kita laksanakan di semua prodi agribisnis, di semua angkatan di prodi agribisnis ini. Jadi mohon ini diikuti ya, dilaksanakan apa-apa yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh dosen ya. Dosen-dosen Anda itu sudah tergabung di dalam grup Anda masing-masing, dan insya Allah kita bisa melaksanakan proses pembelajaran jarak ini dengan baik, dengan hasil yang baik dan memuaskan. Terima kasih, sampai ketemu di kelas.